Pas dari semangat sih. Semangat dan tujuan. Tujuannya yang jelas. Kita juga bakal melihat di kala hari tujuan dari setiap tim bakal seperti apa. So mending langsung aja kita tancap gas pesawatnya. Dan Bung Surya, mungkin yang pengen gue sampaikan ke tim Eko Bril, di awal kayaknya mereka bener-bener harus kayak ngindarin team fight gak sih? Harus. Jadi bener gak kayak tadi. Mereka ketika looting di satu tempat udah ketemu sama Zoom. Kalau misalkan mereka ngerasa di beberapa pertandingan round sebelumnya, matchday sebelumnya lemah di awal, mending hindarin, cepat-cepat escape dan menghindari pertempuran. Setuju. Apa yang dilakukan beberapa tim juga kayak tim FA, aku perhatiin. Mereka merasa kita lemah di awal ya mungkin ya. Di match pertama kemarin aku perhatiin seperti itu FA. Tapi mereka sudah ketemu kalau kita nggak kuat di awal ya udah nanti aja. Kita selamatin dulu nih player-player kita sampai dengan mungkin mid game atau late game baru kita war. Sehingga sampai dengan sekarang kita sudah melihat perkembangan yang cukup bagus lah daripada FA di matchday pertama minggu pertama lalu. Ya, tapi somehow di area yang lain ternyata rekonfirman sudah ada satu orang yang terculik dari Void 69. Begitupun dari tim Void berhasil nyulik satu player dari tim EVOS Immortal. Seharusnya di arah bawah ada 2 orang. Dan ternyata emang ini posisi yang apa ya? Mereka misah turun deh kayaknya nih ya dari tim Void 69 itu sendiri. Tapi Jer sudah tertembak dari arah belakang. Sudah ada suara Mage 7 yang menusuk menuju ke punggung. Sudah mulai terlihat juga ada jump shoot yang sempat dilepaskan, tapi Zay berhasil menumbangkan Jer dan langsung di ending. Ya, 2 kill sudah didapatkan seorang Zack untuk di awal bahkan di menit pertama ini. Rehans ternyata sudah menghidupkan Kelvin. Ternyata Bonafide di sisi lain juga sedang melakukan fight bahkan terbunuh tadi ya. Mana mereka sudah harus dihidupkan. 46 player, 2 player itu adalah 2 player dari tim Void 69. Berarti yang belum dihidupkan atau mungkin tidak dihidupkan. Belum sih. Belum ya. Iya, e-commerce ternyata sudah harus terjatuh juga Bigan. Mereka tadi ngedrop di daerah Oldhampton Blue Zone kayaknya. Ya, tapi memang di sana juga ada tim Zoom dan mereka juga sadar mereka menghindari hal itu. Somehow di area Foundation juga ternyata ada tim Dewa. Jadi memang mereka udah dirugikan sejak awal, sejak mereka ngedrop, mereka nggak punya tempat yang benar-benar luas buat mereka pertahankan karena 2 area utama di area tersebut udah dikuasain sama Zoom sama Dewa. Jadi kalau misalkan mereka maksain datang juga ke tempat tersebut juga rasanya kayak cuma ini doang sih. Iya, tapi kalau ngomongin war pertama Eko Bril mereka pernah menang loh. Ya, di Stone Ridge ketika ngelawan EVOS Immortal. Nah, itu gua ingat juga. Tapi memang tidak semua kondisi bisa seperti itu. Iya, setuju sekali. Bukan berarti apa ya kalau kita sekali menang bisa menguasai itu selalu gitu ya, tergantung situasi kondisi juga sih. Kalau kita beruntung ya langsung ketemu festival senjata mungkin yang favorit kita gitu kan. Ya harus memang benar-benar maksimalkan juga penguasaan satu area. Nah, setuju itu kalau penguasaan area dari drop zone kita harus lebih difahami lagi. Kayak memang ada momen JRC ditabrak sama Aura ya kalau nggak salah ya di Crossroad. Tapi emang si JRC-nya udah paham betul area Crossroad seperti apa, komponnya ada di mana, dari bangunan sini ke bangunan sana, ngabisin waktu berapa detik, berapa langkah, bahkan mungkin juga dihitung ada senjata yang krusial di bangunan yang sebelah mana, lootingan high-nya ada di bagian atas atau bagian bawahnya, mungkin itu juga diperhitungkan gitu oleh mereka sehingga mereka bisa cukup pede untuk menangguar di area kekuatan mereka. Mungkin area utama atau area kekuatan itu perlu gak sih dari satu tim? Ya, sangat perlu Bigan. Sangat perlu kalau menurut aku Bigan. Karena kalau kita sudah sudah diketahui oleh tim lawan, kita bakalan ngedrop di tempat yang itu terus konsisten, tim lawan mikir juga untuk ngedrop di situ. Nah, makanya tim-tim yang mungkin baru ada di season kali ini, mereka harus menghindari war, ngebaca nih. Kalau kita main di satu matchday ketemu sama Tranix, kita nggak mau war di awal, ya jangan turun ke pick. Nah, tim-tim yang baru ini kan mereka jadi harus harus mencari yang mana dari tim-tim lainnya nggak ke tempat itu, atau kalau mau ngambil resiko ya udah drop di situ. Sekalipun kayak memang di in game-nya mereka nggak bakal tahu di pick itu siapa. Tapi kalau misalkan mereka mempelajari dari
tontonannya, mereka juga mempelajari tim-tim musuhnya ya. Mereka harusnya memang tahu kalau misalkan yang biasanya ada di pick itu siapa, yang biasanya ada di Samurai Garden itu siapa. Dan kali ini ternyata yang kita omongin dari tadi, tim Ecobil sudah ada di area Foundation dan mereka sudah akan firing ke arah si Rasya. Tapi di arah lain juga sudah ada pertempuran antara Bonfight, ada DG juga, ada First Rider juga harusnya di sini. Calvin yang darahnya cukup low harus mengulung backnya terlebih dahulu, sudah keluar. Tapi kali ini Calvin, ya ampun, tumbangnya nggak main-main, langsung di posisi ke-12 rupanya di sana. Dan posisi dari First Rider memang nggak aneh sih ya, kalau udah emang ada di sana. Mereka Refinery itu udah kayak rumahnya mereka banget lah ya. Ya, nah itu sama kayak drop zone yang aku bilang tadi. Kalau First Rider divisi 1, divisi 2 dia, kalau di sini Refinery kadang ngedrop di situ juga. Cuma RRQ Kazu kan kadang ada di situ juga. Yes, tapi ya ampun, di sana malah 3 orang sudah tumbang dari Ecobil. Ini pembalasan dari Macan Putih untuk Macan Biru, ditumbangkan dengan tidak begitu sulit untuk Zack dan kawan-kawan. Rupanya di sana terset up parah anak-anak dari tim Ecobil dan DG pun berhasil dieliminasi oleh First Riders. Ya, 2 tim berturut baru saja tereliminasi di tempat yang berbeda. Memang setelah tadi kalau kita melihat Bonafide di sini dijatuhkan oleh beberapa player memang ketika mereka melakukan fight dengan tim DG ya di sini tadi. Tapi dari atas First Rider ternyata tahu nih tim lagi war di bagian bawah sana nih. Mereka mungkin ada perhitungannya juga mungkin Bigan, atau ada UAV yang kita nggak ketahui mereka sudah pasang atau belum, sehingga mendeteksi satunya orang di bawah situ. Sisa sendiri maksudnya. Ya sudah disamperin oleh mereka dari bagian atas dengan segala sesuatu yang mereka miliki. 4 player itu sudah hajar saja. Dapatlah maksimal, setidaknya mereka menumbangkan 1 tim. Yang mana DG juga tadi sempat ada di rank teratas juga ya. Iya, tadi mereka finish di area 3 besar. 3 besar DG. Kalau DG, dan ini harusnya bakal jadi ancaman buat First Rider. Aduh, udah mulai naik. Nah, ini dia rupanya Y sudah berhasil untuk di take down oleh para player dari RRQ Hades. Memang sang penguasa di Refinery sudah benar-benar datang. Selalu saja ada korban dari penghuni sebelumnya. Gue juga ingat, yang gue heran adalah kenapa RRQ gak ada takut-takutnya kalau di Refin, kayak asal terobos-terobos aja tuh gak sih? Nah itulah yang kau bilang tadi, mereka harus benar-benar menguasai, paham betul gitu. Dari lompat dari arah bawah, kemudian musuhnya ini, ketika musuhnya kita lihat berada di satu titik dimanapun itu, mereka tahu titik itu bisa dijangkau, bisa didamage lewat tempat yang seperti ini. Karena mereka kan memang ngedrop di sini dari season kemarin itu. Memang pas masih zamannya Hades ya. Pas masih zamannya Hades, kita juga mengenal Hades ini adalah penguasa dari Refinery. Setelah di divisi 2 kali ini kita juga lebih ngelihat Refinery lebih dikuasai oleh First Rider Storm. Tapi harusnya juga gua tahu lah, mereka RRQ Hyde harusnya udah tahu biasanya yang ada di Refinery ini si FR. Tapi mereka juga nggak ada takut-takutnya gitu buat kayak nerobos aja sih ke Refinery mah. Langsung pakai ban juga segala. Padahal pakai ban itu resikonya gede loh. Iya, kita nggak tahu di atas ada siapa nih. Itu dia. Tiba-tiba ada player sudah nungguin kita gitu kan. Kita itu agak delay Bigan ya. Agak sepersekian detik itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. 2 hit 1887 jatuh kita. Itu dia makanya. Dan sama kalau kita ngelihat ternyata Dragon Phoenix memimpin dengan 23 poin. Mungkin jauh ya dari First Rider Storm dengan hanya mendapatkan 14 poin, disusul oleh FA ternyata dengan 13 poin, dan DG hanya mendapatkan 9 poin saja. Ini artinya mereka nggak dapat kill sama sekali. Satu kill saja. Di rank ketiga tadi DG dapetin 1 yang granat tadi. Yang granat ke arah tim FA ya. Betul. Berarti FA memang unggul secara poin kill ya. Mereka berhasil finish secara standing di posisi ketiga. Oke, ini zona kedua Bigan sudah mulai terlihat juga. Dan sekarang ini enaknya untuk map Kalahari gitu ya. Sudah mainnya santai Bigan. Durasi mainnya sudah sama seperti map-map lain gitu. Masih dapat 17 menit dan gitu juga ya. Karena zona pertamanya setelah update patch kemarin dibuat itu terlihat di menit keempat, kemudian di menit ke-6 sekian itu dia menyusut, di menit ke-9 baru kelihatan zona kedua.
Nah itu dia, itu juga harusnya jadi apa ya, catatan penting buat para player ya. Iya itu apalagi tim-tim yang memang mereka diunggulkan di sini. Dia harus biasanya mungkin kalau sebelum update kemarin di menit ke-3 kita harus sudah ada di checkpoint sekian, atau di menit ke-5 zona pertama menyusut kita harus sudah ada di dalam circle masuk ke dalam sini. Tapi karena durasinya sudah agak lama agak lama, mungkin mereka mendelay waktu kayak RRQ Kazu tadi sempat bermain-main di atas jembatan. Tapi yang mereka lakukan mendelay waktu mungkin. Iya, dan memang sebetulnya kayak apa ya, Arki Kazu biasanya ada di Rivenieri mungkin udah dari menit-menit awal juga. Biasanya ya. Iya, biasanya. Ini juga tadi kita ngelihat Arki baru masuk Rivenieri juga di menit keberapa? Menit ke-7 atau menit ke-8 tadi. Iya. Tapi di sini kan sudah ada 2 tim juga. Aura Ignis juga sudah bakal masuk ke dalam circle di mana JR69 sudah terdamage. Nah, poin Kaing gak bisa memberikan backupan yang cukup bagus untuk temannya. Di depan Aimgat sudah terlihat didamagein saja oleh seorang Rungli dari bagian atas ini. Dijebol-bolnya dengan menggunakan kendaraan. Aimgat pop up satu gol lagi dengan 10 HP yang tersisa. Kali ini masih coba untuk bertahan menggunakan inhaler. Dia terkurung terpenjara dalam gol. Dia sini coba untuk melempar satu granat ke bagian atas tower di mana player yang mengancam memang dari atas tower itu dia. Yes. Informasinya yang didapatkan oleh tim Aura Ignis sendiri memang agak sedikit terdistract dengan datangnya vehicle tadi. Aimgat pada akhirnya berhasil ditumbangkan dan player dari tim Void pun masih belum mau turun. Nampaknya Ajix berhasil mendapatkan Ruli 69. Naik lagi pakai motor, muter-muter lagi, langsung terus ngedistract pergerakan dari tim Aura Ignis supaya dia nggak bisa dapat informasi maksimal. Pendengarannya sangat terganggu. Aimgat lagi-lagi tumbangkan, ternyata ada EVOS Immortal yang datang dari jarak yang sangat jauh seharusnya melepaskan tembakan, dan Aimgat lagi-lagi masih bisa diselamatkan sejauh ini. Masih belum mau berhenti juga motor-motoran. Bener-bener ganggu pendengaran dari si Aura Ignis ini harusnya. Iya harus ya. Pertama dia terganggu pendengarannya karena player step itu kan tersamarkan gara-gara ini. Nah ketika sudah nggak ada kendaraan lagi pede baru dia keluar dari kompon itu. Nah ini dia, Adrian juga berhasil untuk mendapatkan Clay 69 dan satu orang yang menggunakan vehicle tadi dari tim Void. Harusnya ya cabut buat nyelamatin rekan-rekannya yang lain, karena kalau misalkan dia turun juga ngelakuin apa, nge-revive satu teman yang tadi di take down di tower, rasanya juga bakal beresiko. Dia naik ke tower, nge-revive, disamperin sama 4 orang sama Aura juga, itu bakal jadi satu hal yang buruk juga mungkin buat si Void 69 itu sendiri. Dan zonanya ternyata mengarah ke area si EVOS Immortal, area Bayfront dan Dragon Phoenix sama juga mereka masih dapat area zona aja. Iya, di bagian atas itu beberapa rumah masih dikuasain juga. Tapi ternyata di dekat airdrop nomor 3 itu ada tim Void, ada FA Iksan tuh. Iksan memang selalu jadi kalau Dewa Ubednya lah. Kalau Dewa si Ubed, Iksan itu ya Iksan lah ya. Ya. Iksan dari tim FA. Enggak, maksudnya mereka tadi sama-sama mau ngeluting di atas aku rasa. Itu dia. Tapi di sini gue ngeliat ternyata Rain sayang sekali harus benar-benar ditumbangkan oleh Ayes, terkena satu hit sniper. Ya. Satu hit ya? Satu hit saja. Tapi itu nggak kena kepala loh. Ya mungkin karena memang tadi HP-nya nggak, armornya nggak begitu tebal, atau mungkin tadi juga sudah kena hit sebelumnya atau dibarengan sama hit lain oleh temannya gitu. Yang buat terjatuh. Ya itu dia, dengan satu hit dari Rasa juga ternyata bisa mengurangi health point dari tim Aura Ignis yang harus masuk ke dalam zona selanjutnya. Berhasil ditumbangkan 2 orang sekaligus, Kenzi dan juga Ajix langsung ketar-ketir rupanya di sana, dan harus kalian diselamatkan dengan jarak yang masih tetap terjaga dari tim EVOS Immortal. Masih ada sebuah batu juga, tapi satu orang sudah mulai masuk kali ini man. Dengan Dragon Dove-nya sudah melepaskan tembakan menuju ke arah tim Aura Ignis di hadapan sana. Kenzi coba dipelontarin, boom! Berhasil ditumbangkan on point sekali seorang man, sebagaikan tendangan Cristiano Ronaldo tapi dari belakang. Sudah ada tembakan juga, harus berhati-hati lagi. Skyler di sana dilemparkan lagi pelontarnya sangat mematikan. Respon Glenn sangat luar biasa melindungi diri. Masih bisa untuk bertahan terlebih dahulu. Dilemparkan lagi, masih bisa tapi di steal kill oleh Ubed. Rupanya Aimgat pun tidak mampu untuk selamat. Banyak kali pelurunya rupanya di sini, Wak. Ya, satu ammo untuk satu player, tapi tidak untuk Aimgat karena tadi Aimgat masih
masih ada HP sedikit ya, walaupun disambar oleh satu player juga dari tim Dewa United, langsung terjatuh dianya. Namun di sisi lain di sini dari tim Point 69 ternyata tidak berhasil menghidupkan teman-temannya yang lain dan harus terbunuh. Bahkan dari tim FE juga satu orang ada di bawah loh. Ada Legalot, ada FE, ada Point tadi di depan gitu. Satu-satu semua. Satu-satu semua, makanya ada 3 player dari RQ juga sisanya emang harus sudah ada di zona selanjutnya, dan pergerakan dari Legalot pun dengan berpisah sendirian dan tidak terlalu jauh berhasil ngekat 2 player sekaligus. Ini artinya ya kalau misalkan pelajaran atau hikmah yang bisa kita ambil, mungkin splitting masih oke kalau misalkan nggak terlalu jauh. Iya, asalkan masih di dalam jangkauan teman-temannya gitu. Maksudnya ketika teman kita yang sendirian itu harus dihadapkan dengan situasi berhadapan dengan musuh, teman kita satu ini bisa kelihatan dari sudut pandang kita. Nah, bisa kita backupin lah gitu. Itu dia supaya follow up juga bisa lebih cepat. Mungkin juga tadi Legalot berhasil dapetin 1 orang terakhir dari Void pun karena ada informasi dari rekan-rekannya, dan kali ini Dragon Phoenix lagi dibuat ketar-ketir sama tim RRQ Kazu. 1 orangnya tumbang dan masih belum bisa diselamatkan. Ledakan terjadi, Skylab juga sudah mulai dikeluarkan. Masih ada Corona untuk melakukan penyelamatan, masih cukup worth itu untuk dipakai rupanya di beberapa momen untuk tim Dragon Phoenix untuk bertahan, dan Dewa di arah lain sudah terpukul karena lobby. Lagi-lagi zonanya mengarah ke arah Dragon Phoenix, dan RRQ Kazu pun kali ini sudah berada di dalam zona yang kali ini berdampingan bersama dengan tim Dragon Phoenix. Raf yang lain berhasil mendapatkan korban, dan kali ini posisi dari RRQ benar-benar mengunci tim Dragon Phoenix. Sudah tertembak juga di sana. 1 orang Razor oleh seorang Ayes, Bung Surya. Di mana sih itu gak mau masuk ternyata player-player dari tim RRQ Kazunya, karena tadi sempat ada demekan dengan menggunakan lontar. Mereka tahu player yang ada di dalam pakai pelontar, makanya mereka nggak buru-buru untuk masuk ke dalam. Mereka bertahan di luar, tapi ternyata masalahnya dari segala sisinya mereka masih terkena damage. Kayak dari player-player tadi yang berada di sisi seberang Zoom ngedamage ke salah satu player Razor yang berada di atas. Tapi sekarang player dari tim Dragon Unit juga sudah berada di luar dari bangunan, juga sudah melihat ke bagian depan sana, dan mana satu buah grenade lempar dari seorang Suzana yang memiliki 16 total grenade-nya. Mau dibombardirnya. FE Esport tumbang di rank ke-6, orangnya sudah tereliminasi hingga ada lagi di depan sana. Dan zona selanjutnya sudah mulai mengecil juga. Masih disisakan 5 tim kita, bahkan dengan 17 player yang ada sejauh ini. Ada Zoom di bagian bawah, pop up duel dari seorang Legalot ke bagian bawah sana tadi, penghuni satu kompon yang sama. Di depan sana juga ada tim Dragon Phoenix yang belum bergerak sama sekali, malah dijauhi tadi. EVOS Immortal juga sudah berada satu kompon yang sama. Cuma tim First Rider aja nih ya yang masih bertahan juga. Mereka ternyata kita nggak melihat nih mereka memantaunya ke arah tim yang mana. Nah mungkin juga bakal jadi sebuah kesulitan untuk First Rider karena memang udah rame banget, masih ada 15 orang, 5 tim. Mungkin mereka juga nggak bakal tahu ini sisa timnya ada berapa, tapi North juga pada akhirnya itu upaya sang Reckless dan harus langsung dipulangkan ke lobby. Berapa granat juga dilemparkan seorang Susana masuk kali ini ke arah tim EVOS Immortal, berhasil dapat 1 di sana meledak ke arah Uai, langsung berhasil mendapatkan korban sampai akhirnya First Ransom terpulangkan ke arah lobby. Dragon Phoenix yang masuk menguasai, Immortalnya sudah tumbang. 8 kill didapatkan oleh Dragon Phoenix dan mendapatkan Buya di round yang kedua kita di Kalahari, Bung Surya. Ya, tadi kalian kau dengar gak sih ketika zona terakhir benar-benar menyusut ada backsound suara granat yang tak berhenti-henti? Backsound gak tuh? Backsound granat dari seorang Suzana. Aku tadi sebenarnya pengen ngelihat seorang Suzana itu, maksudnya dia itu namanya masuk dalam zona, dia dari tempat yang cukup aman bagi dia spamin granat ke dalam circle yang kecil itu loh. Dapetinlah beberapa player, memang nggak semuanya dia dapetin karena ada beberapa player juga yang tereliminasi. Tapi dengan seorang Suzana nyiapin granat tadi 16 kita ngelihat. Di zona sekecil itu makanan dia tuh harusnya tuh player-player. Ya kalau mau masuk zona silakan katanya, aku tungguin aja di sini. Tapi ya ini aku punya granat banyak nih. Gitu. Kayaknya rasanya tinggal spam-spam doang ke arah titik circle pun mereka yang nyamperin granatnya. Iya, gitu, mereka nyamperin granat. Jadi kita nggak usah ngarahin itu player bakalan masuk dari sprint, nggak, lempar aja ke dalam zona. Itu yang dilakuin oleh Suzana tadi, nggak habis-habis memang granat dia. Aku rasa nggak kepake semua juga 16 tadi. Iya, belum lagi dia juga pegang pelontar tadi sebetulnya. Iya, dia pegang pelontar juga. Cuma masalahnya dia tadi sempat mungkin ya ada di luar circle. Jadi
HP dia juga berkurang beberapa detik, mungkin dia juga sudah terjatuh gitu. Terlalu lama ya nahan di luar zona. Dan lagi-lagi Dragon Phoenix berhasil mendapatkan buyahnya. Mungkin kecambuk sama hari kemarin sih. Iya, ini ngebuktiin lagi nih mereka. Nah, itu yang seperti aku bilang tadi ya, mereka ini bagus tapi belum konsisten. Nah, kali ini entah sampai dengan matchday selanjutnya nanti apakah konsisten seperti ini mainnya. Tapi dengan bakal 2 round di awal